seminar membahas tentang ekonomi kreatif, yang mana mereka memaparkan semua kreativitas mereka dengan cara mempresentasikan hasil yang sudah dibuat bersama kelompoknya. Nah, untuk hari ini kita fokuskan kepada siswanya. Silakan. Hari ini kami akan memaparkan mengenai ekonomi kreatif yang telah kami berbuat, yaitu meja dan ekobrik beserta vasnya. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama adalah 4 botol aqua besar, limbah plastik, styrofoam gabus, dan triplek serta manila warna hitam. Adapun langkah dan tahap pembuatannya, yang pertama, siapkan alat dan bahan, bersihkan botol serta limbah plastik, kemudian masukkan limbah plastik ke dalam botol. Selanjutnya, potong triplek dan gabus sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Selanjutnya, tempelkan bagian bawah botol dengan styrofoam gabus. Setelah itu, tempel manila dengan triplek dan selanjutnya tempelkan triplek yang sudah dilapisi manila itu di atas botol. Setelah itu, meja dari ekobrik pun telah selesai dibuat. Adapun pembuatan vasnya, yang pertama, siapkan botol kaca bekas dan kertas koran ataupun kertas berwarna. Lilitkan rotan di atas botol. Selanjutnya buat bunga dan masukkan ke dalam botol. Tujuan dari pembuatan ini adalah untuk mengubah barang yang tidak terpakai atau limbah menjadi barang yang dapat digunakan kembali, serta menciptakan produk baru yang jarang digunakan oleh masyarakat. Sekian pemaparan saya tutup dengan proklamasi. Tadi kan sudah dipaparkan terkait dengan proyek dan langkahnya. Nah, kalau ini maksudnya apa? Itu sebagai hiasan. Sebagai hiasan. Kemudian yang ini Fungsi pakainya sebagai bisa meja. bisa meja. Kalian semuanya sudah ikut membuat? Enggak. Sudah ikut membuat? Kalau ini dalam proses apa membuatnya? Saya membantu Inilah sangat bagus ya. Nanti kalian bisa pajang di tempat ruangan dulu ya, silakan. Dan formnya, datanya kirim ke ibu. Ada yang mau bertanya lagi terkait dengan ininya? Ada yang mau bertanya lagi? Fungsinya siapa yang? Fungsi dari vasnya itu untuk sebagai media hias, sedangkan fungsi dari mejanya itu untuk fungsi pakai, bisa untuk menulis ataupun hanya dipajang seperti itu. Jelas, ada lagi? Ada lagi? Nah, berarti secara keseluruhan kelompok ini sudah menyajikan tepat waktu, kemudian menyajikan bahan yang bagus juga, kemudian tahapannya sudah diselesaikan dengan baik ya. Jadi mereka bagus ya. Itu mau nyorok ya. Nah, tadi penampilan yang pertama sudah sangat bagus sekali. Nah, sekarang kita melihat penampilan yang kedua. Kita lihat di sini sekarang produknya adalah, wah sangat bagus sekali. Produknya adalah pakaian, ya, buah-buah pakaian. Yang mana untuk langkah pembuatannya nanti biar mereka kelompoknya yang menyajikan seperti apa. Nah, tantangan pada saat kalian membuat apa tantangannya? Tantangan ini pada saat membuat saat pewarnaan. Jadi kita harus mengangkat warna sudah sesuai atau belum cocok tidak? Berarti sudah disepakati
berarti ya. Secara tidak langsung kalian bisa memanfaatkan kreativitas kalian untuk menghasilkan sesuatu seperti ini kan udah bagus ya. Nah, silakan dipaparkan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya dari Dewan Puspadan Dewi, nomor absen 20. Nama saya Kadar Suryata, perkenalkan nama saya Komando Sudana Mekar. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang pembuatan dari baju tie-dye. Tahap pembuatan dari baju tie-dye ini adalah pertama, siapkan alat bahan. Alat bahan yang kalian perlukan adalah kaos putih yang polos, kedua pewarna baju atau marker, ketiga air hangat, keempat gelas plastik, kelima sendok plastik, keenam karet gelam, dan ketujuh plastik putih gelas, dan kedelapan yang paling penting untuk menggunakan bahan adalah dalam plastik. Tahap pembuatannya adalah pertama, direndam kaos baju kalian menggunakan air juga setengah basah, dan yang kedua lipat baju kaos polos kalian sesuai keinginan, dan yang ketiga lakukan atau seduh mewarna baju kalian menggunakan air hangat. Yang keempat, lipat baju kalian menggunakan karet gelang. Yang kelima, aplikasikan pewarna baju menggunakan sarung dalam plastik. Dan yang keenam, diamkan baju kalian ke dalam plastik dan diamkan dari 4 jam hingga 6 jam. Setelah itu bilas menggunakan air bersih dan tempat hingga kering. Mungkin ada yang mau bertanya? Selain sebagai fungsi pakai baju, dia fungsinya buat apa? Bisa untuk menambah estetika, kemudian bisa dijual juga dan sebagainya. Sekian presentasi tentang cara membuat baju tie-dye dari kami. Kami tutup dengan para peserta. Om Santi Itulah tadi penampilan dari kelompok 2 yang mengunggah atau memproduksi baju kaos, sehingga mereka kedepannya dari pelajaran ini mereka akan bisa lebih kreatif terhadap bahan-bahan yang mereka temukan diolah untuk menjadi sebuah produksi. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan ke kelompok ini yang kita lihat sekarang. Ini miniatur, sangat baik sekali. Miniatur cikal bakal arsitek ini ya. Jadi miniatur mereka sudah membuat ini apa nih, rumah. Ya. Jadi bahan bakunya dari stick ya. Kemudian mereka akan mempresentasikan berapa lama mereka membuat, bagaimana kesulitannya, hambatannya, tantangannya pada saat membuat ya. Nah, jadi nanti kalian akan mempresentasikannya. Ketika temannya presentasi. Perkenalkan, nama saya Kadar Suryata, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Kadar Suryata, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Rizka Tabibur, mengenai absen 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dalam kerajinan sejarah kelompok saya. Mulai dari sini es krim, alat bakar, alatnya gunting, api, penggaris, bahannya seperti es krim dan tembak untuk palsu, bikin. Tahap pembuatan. Tahap yang perlu dilakukan yang pertama, siapkan alat bakar. Yang kedua, pilih 12 stick untuk membuat alas buat 4 jam. Yang ketiga, lalu tempelkan menjadi satu. Yang keempat, untuk membuat pagar, pilih 2 stick untuk membuat pagar buat 4 buah. Yang kelima, pilih 8 stick lalu tempelkan menjadi satu untuk membuat 4 buah dinding. Yang keenam, dan mengikuti pola. Yang ketujuh, pilih 11 stick lalu tempelkan untuk membuat nah. Yang keempat, setelah itu lanjut proses perakitan. 9, potong 4 stick berukuran 5 cm dan 2 cm, membuat kursi dan meja. 10, setelah itu rakit supaya bentuk meja dan kursi. Yang ke-11,
dan memberikan hiasan semenarik mungkin. Kedua, membuat kerajinan. Tujuannya itu agar menjadi lebih kreatif dan membangun imajinasi dari kreatif kita. Sekian dari presentasi saya. Ini apa namanya, wayang ya? Wayang yang sangat bagus Ibu lihat. Nanti kita lihat bagaimana proses pembuatannya, berapa lama. Ini beli apa buat sih? Ada yang bilang beli, ada yang buat. Coba kita lihat nanti bagaimana proses pembuatannya ya. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Prajanari, nomor 35. Kali ini bagian terdiri dari karton, warna, kayu, pensil, terus lem, garis, gunting, dan pisau. Tahap pembuatannya pertama, siapkan alat berbakar, setelah bahan dan alat siap, coba wayang akan membuat sebuah pola wayang atau sketsa yang diinginkan. Pola yang sudah dibuat akan biasanya dikumpulkan yang berfungsi agar wayang bisa dengan mudah dibentuk secara kebutuhan. Tahap selanjutnya, pola-pola yang ada dari karton tersebut sudah siap, barulah wayang dijahit dan disatukan di setiap bagiannya. Terakhir, yaitu proses pewarnaan. Proses pewarnaan dilakukan saat wayang sudah siap menjadi satu dan dimulai dengan memberikan warna dasar. ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, warnanya pakai warna ini, pewarnanya pakai pewarna apa? Scan dan cat air. Ada lagi nggak? Nama wayangnya wayang Bali. Siap. Proses lagi lah. Memakan waktu yang sangat singkat. Sembilan ribu dikali 6, kali 6. Nah ini pertanyaannya yang sangat bagus ya. Ada yang menanyakan cat warnanya, ada yang menanyakan modalnya, ada yang menanyakan apa tadi? Berapa lama dibuatnya? Berarti kalian sudah berpikir ya bahwa pembuatan yang berjenis wayang itu bahan dasarnya apa? Karton ya, karena bahan dasarnya karton berarti yang mendesain ini siapa? Oke, nah berarti sudah ada desainer kita di kelas 9D ini yang betul kita tahankan ya. Jadi untuk kelompok ini kita beri aplaus dulu ya. Ke yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya Ini kelompok selanjutnya yang akan presentasi bahan dan alatnya. Bahannya adalah es krim, potong plastik, lem, gunting, gabus kering, korek api, kawat, dan hiasan. Cara pembuatan dimulai dari stik es krim. Siapkan botol, lem, gunting, dan kawat. Potong plastik secara memanjang atau potong
yang memanjang itu terjadi kita ditempatkan ke kawat. Setelah itu potong masih hingga membentuk kelopak bunga, bakar sedikit kelopak bunga dan lalu datangkan kelopak bunga ke kawat yang sudah ada kepala putih. Lakukan terus hingga membentuk bunga. Cara membuat hiasan ini: siapkan es krim, lem, gunting, gabus, kering, dan hiasan. Dua, tempelkan stik es krim secara zigzag. Lalu buat tempat untuk menaruh bunga. Potong setengah stik es krim, lalu ditempelkan secara cembung. Tambahkan gabus kering dan hiasan. Masukkan bunga ke gabus hiasan ini dan bunga sudah jadi. Tujuannya menambah kreativitas sebagai hiasan dan mengolah botol plastik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya nggak? Ini bisa dipakai untuk kado, ini aja. Kado Valentine. Mantap. Sekian dari kami terima kasih dan kami tutup dengan barang besar. Sangat menarik sekali ya. Ini digambar. Ini gambar apa nih? Tokoh apa nih? Panda ya. Tokoh panda ya. Panda apapun. Ini namanya inovasi, inovatif ya. Padahal yang ini buat apa nggak sih? Apa beli? Hah? Ya, talenannya beli nggak apa-apa. Yang penting ada inovatifnya. Berarti dari talenan yang dibeli, mereka akan berinovasi di sini. Ya, satu pikirkan gambar, kemudian pikirkan cat-cat yang akan diberikan. Nah, ini ada temanya nggak? Ada temanya nggak? Ada temanya nggak? Nah, oh temanya hewan. Ya silakan presentasikan ya. Sementara temannya presentasi kalian ya. Perkenalkan, nama saya Maria Rizudha Pratama, 17. Nama saya Hari ini kami akan menggambarkan cara membuat hiasan dinding dari talenan kayu. Yang lain diam Kami ya. menggunakan bahannya yaitu talenan, cat air, kuas, pensil, dan spidol. Adapun tahap-tahap pembuatannya, yang pertama, buat sketsa gambar yang diinginkan. Setelah sketsa jadi, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Setelah alat dan bahan yang dibutuhkan siap, lanjut gambar sketsa yang sudah jadi di atas talenan. Dan tebalkan gambar yang di atas talenan menggunakan spidol agar rapi. Lanjut, cat gambar di talenan menggunakan cat air sesuai dengan warna yang diinginkan. Setelah itu, tunggu cat agar sampai cat kering. Hiasan dinding pun jadi. Sekian. Ada yang mau bertanya? Serius? Oke. Siapa lagi? Udah? Benar. Agak malas ya. Udah? Bisa kalau mau keracunan apa? Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Inilah tugas daripada 9
inovatif sekali. Ada meja, ada hiasan dinding, kemudian ada miniatur. Nah, ini calon-calon arsitek kita ini. Nah, kemudian ini ada talenan yang dikreasikan, ya. Kemudian ada ciri khas Bali kita yang terbuat dari karton. Itu wayang, ya. Wayang toko siapa nih? Toko siapa? Wayang Bali. Wayang Bali, tapi kan ada tokonya. Nah, kemudian ini pakaian yang mereka buat sesingkat waktu mungkin, ya. Nah, jadi apresiasi yang sangat bagus sekali untuk tugas kalian, semangat dan mohon disimpan hasil karyanya di kelas. Ya, terima kasih anak-anak.